Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Saya Doni De Keizer akan berbincang dengan narasumber dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah membahas gaduh Aceh Sumatera Utara rebutan 4 pulau. Melalui sambungan Zoom, kami masih terhubung dengan Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, dan juga anggota DPD Aceh, Sudirman Haji Umar. Saya kembali ke Pak Sudirman. Pak Sudirman, ini tentunya butuh yang namanya kebijaksanaan. Ya, pemerintah dari berbagai aspek yang tadi Anda dengarkan sendiri dari Wakil Menteri Dalam Negeri punya novum. Saya tidak berani menebak-nebak. Ini memang sengaja novum ini akan dibocorkan nanti, memainkan waktu, atau kira-kira menurut Anda lebih kepada pendekatan politis sih, Pak Sudirman? Ya, apapun itu ya, novum baru, data baru. Yang penting kita selaku warga Aceh dan selaku perwakilan rakyat ini, ya pemerintah mengedepankan hal-hal yang bersifat sosial. Karena apapun, regulasi terbentuk itu Mas Doni. Ya. Kan ada 4 aspek. Yang pertama filosofis, kemudian sosiologis, selanjutnya empiris dan yuridis. Ini kan butuh penelusuran yang lebih mendalam. Contoh, fakta sosial itu kan harus menjadi satu hal guidance dalam pembuatan kebijakan ini, budaya, kultur. Sementara di tanah 4 pulau ini kan suratnya warga Aceh yang punya. Ya. Dari semenjak 17 Juni 1965 itu kan punya warga Aceh. Ya, namanya juga orang Aceh. Ya, namanya Tuku Johan Syah. Nah, kemudian yang kedua, masyarakat Tapanuli Tengah sendiri mengakui, kan kita lihat berbagai wawancara, dia mengakui itu punya Aceh. Nah, maka oleh karena itu faktor fakta sosial secara historis ini harus menjadi satu pembanding, harus menjadi satu akumulasi dari kebijakan apa yang nanti diambil oleh kementerian atau kedua belah pihak, begitu. Oke, saya coba klarifikasi dengan Pak Bupati. Kalau soal nama kan sekarang juga nggak bisa jadi jaminan ya, Bang Masinton. Siapa tahu di 4 pulau itu namanya Teku Firmansyah Pasaribu gitu kan, atau Nainggolan gitu. Bang Masinton, catatan Anda soal ini gimana? Ya dari dulu namanya itu Mangkir Gadang, Mangkir Ketek, gitu ya, Lipan panjang. Nah, Gadang kalau dari dari seputar nama itu bahasa di Tapanuli Tengah ini dia akulturasi gitu. Antara budaya Melayu, Minang, Aceh, Bugis, Toba, Batak Toba gitu ya. Jadi di wilayah pesisir itu maka dia menjadi budaya pesisir. Ya. Nah, budaya pesisir ini juga kalau ditarik lurus garis apanya itu sampai ke Aceh Singkil, maka tuh secara kultural masyarakat Aceh Singkil dengan masyarakat di wilayah Tapanuli Tengah di wilayah pesisir itu nggak jauh berbeda itu dalam penggunaan bahasa dan lain sebagainya. Ya ada yang menggunakan bahasa Batak, selain itu ada juga yang menggunakan bahasa Aceh. Nah bahasa pesisir itu juga mereka juga saling mengerti dalam berkomunikasi seperti itu. Nah kemudian terkait tadi 4 pulau itu ya secara sosialnya memang ada interaksi 4 pulau tadi itu ya dengan antar masyarakat, baik itu yang berdomisili di wilayah Tapanuli Tengah dan Aceh Singkil. Nah kalau nelayan itu sering singgah ke sana, baik itu nelayan yang dari teman-teman dari Singkil maupun yang dari wilayah baru Tapanuli Tengah seperti itu. Nah kemudian di situ ada batang kelapa, pohon kelapa tuh ya saling interaksi, saling ngambil kelapanya juga di sana. Nah itu kemudian dia ada di antara masyarakat lah itu dan mereka tidak ada saling klaim apapun di situ ya. Umpama di sana ya merasa sama-sama itu ya pulau tempat singgah, tempat berinteraksi begitu. Nah jadi ada yang batang kelapanya, beli kelapanya, kadang dibawa ke wilayah Tapanuli Tengah, ya. Ada yang dibawa ke Aceh Singkil sana. Nah tentu batasan administrasi ini, lagi-lagi kami pemerintah daerah kan itu selalu berpegang pada dokumen yang disampaikan oleh pemerintah
pusat. Nah, ketika kami diinfokan, diberitahukan ketika tahun 2008 suruh mendampingin ya dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah ya mendampingi ketika melakukan tinjau batas antar provinsi baik dari Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara. Jadi kami berpatok pada dokumen-dokumen administrasi pemerintahan seperti itu. Nah kemudian terkait penyelesaiannya memang itu bukan di ranah kabupaten, maka Pusatnya itu ya? Ya itu ada di ranah pusat. Maka ini kan satu proses yang panjang, dia bukan yang tiba-tiba begitu ya. Nah tentu sebagai pemerintah kami harus ikut melaksanakan apa yang menjadi keputusan pemerintah. Ya, cuma itu. Pak Bupati, Bang Masinton kan Anda yang tahu betul lokasi ya, dan Anda di lapangan. Artinya kalau kita bicara de facto sendiri, di 4 pulau itu kan secara administratif pemerintah daerahnya adalah Kabupaten Aceh Singkil begitu ya. KTP warga itu KTP Aceh Singkil kan, bukan KTP Tapteng begitu ya Bang ya? Jadi kalau yang menetap ya, saya udah tanya di sana ada penduduk yang menetap tidak, selama ini tidak ada, tapi ada beberapa dokumen perjanjian tuh jual beli kelapa itu antara masyarakat di sana yang punya batang kelapanya ya saudara-saudara dari Aceh Singkil, masyarakat dari Tapanuli Tengah yang membeli pohon kelapa buah kelapanya untuk dibawa ke Tapanuli Tengah. Ada juga dokumen-dokumen seperti itu. Jadi menurut saya memang ini harus kita letakkan secara teliti, jeli, hati-hati dan kemudian harus benar-benar nanti keputusan dari hasil musyawarah ini benar-benar tidak memberikan tidak memberikan komplain, tidak memberikan apalagi itu luka terhadap antar masyarakat di baik Provinsi Aceh maupun Sumatera Utara. Bisa diselesaikan secara baik-baik menurut saya seperti itu. Ya, Pak Bupati, Anda kan artinya secara langsung Anda mengatakan ini kan urusan pusat, tetapi kan Anda yang punya wilayah itu pasti akan berdampak juga. Kehidupan sosial, aktivitas sosial masyarakat selama ini tidak ada masalah. Janganlah yang sudah damai ini kemudian dikorek-korek hanya karena urusan kodifikasi begitu kan, wilayah kemudian jadi rame. Akhirnya hal-hal yang kemudian tidak penting bisa menyulut disintegrasi bangsa. Sebagai kepala daerah, sebagai bupati, saya tidak mau Anda menjawab ini urusan pusat. Anda bisa memberi masukan dan saran nggak kepada Menteri Dalam Negeri atau Wamen yang tadi saya tanya apapun tidak mau menjawab secara pasti gitu, Bang Masinton? Ya itu sesuai dengan ranah tugas masing-masing lah, kami menghormati dan juga kami menghormati dari komplain dari teman-teman dari Aceh. Nah tugas saya sebagai kepala daerah adalah menyampaikan ke masyarakat agar ini kita tidak larut dalam polemik yang berkepanjangan yang itu bisa menyulut sentimen primordial dan lain sebagainya. Betul. Nah, bagi saya adalah agar masyarakat di Tapanuli Tengah tidak menyikapin ini ya secara berlebihan. Ini biarkan kita serahkan pada mekanisme pemerintahan, baik itu nanti komunikasi antar pemerintah provinsi, kabupaten yang juga nanti difasilitasi oleh pemerintah pusat. Nah, karena apa? Interaksi antar kedua masyarakat di kedua wilayah, baik itu Singkil dan Tapanuli Tengah itu bukan interaksi yang baru. Interaksi yang berlangsung panjang dan lama sejak zaman Nusantara lalu. Bahkan itu kalau kita buka dokumen tahun 1852 itu dia dari 7 Afdeling di bawah Kepresidenan Tapanuli ketika masa kolonial itu 1852-an, Singkil itu masuk dalam Kepresidenan Tapanuli. Namun dokumen berikutnya tahun 1900-an Singkil kemudian dikembalikan ke Kepresidenan Aceh. Nah, artinya bahwa ini sangat dinamis kalau kita lihat ada proses itu dari sejak era kolonial yang di satu sisi meletakkan Singkil di dalam Kepresidenan Tapanuli yang kemudian dalam perkembangan tahun beberapa puluh tahun kemudian
Singkil diletakkan dalam Presidenan Aceh. Nah, begitupun ya ketika tahun 1950-an ya yang meletakkan tentang Provinsi Sumatera Utara sama-sama dengan Aceh seperti itu, dan kemudian sesuai perkembangan zaman ya kembali Aceh menjadi provinsi sendiri, dan kemudian Singkil yang tadinya berada di Aceh Selatan kemudian sekarang menjadi daerah otonom sendiri sebagai daerah kabupaten sendiri sebagai Aceh Singkil itu. Jadi menurut saya ini fenomena yang dinamis secara administratif, tetapi harus tetap seperti yang tadi disampaikan Pak Sudirman dengan berbasis pada aspek historis dan sosiologisnya tadi. Ya, Demikian. itu kata kuncinya ya, historis dan sosiologis. Tapi ternyata Bang Masinton juga punya dokumen di tangan ya. Wah, ini Wamen ada dokumen, ya Menteri ada dokumen, semua punya dokumen. Ini novum yang mana yang mau dipakai ini? Saya kembali ke Pak Sudirman dulu. Pak Sudirman, ini Mendagri statementnya malah mengarahkan ya kalau tidak setuju silakan bisa melakukan gugatan gitu. Itu kan tidak kita harapkan. Artinya penyelesaian secara non formal, legal formal itu jauh lebih penting karena ini menyangkut isu sensitif gitu. Sebagai warga Aceh, Pak Sudirman, apa saran Anda kepada pemerintah pusat? Kami selaku warga Aceh tetap confident bahwa itu punya kami. Ya. Setiap yang kita punya, kenapa harus digugat? Gitu ya. Karena kami yakin betul dengan seperti ini contoh, ini kan surat tanah. Ya. Itu dokumen Surat apa Pak tanah Sudirman? yang kita- Halo? Agak dimiringin dikit Pak, biar gak ini, refleksi. Oh iya, Sorry, itu karena Bapak pakai background ya. Nggak apa-apa, oke, tahan Pak. Ini apa ini yang Bapak pegang ini? Ini surat tanah yang dimiliki oleh warga Aceh, Oke, ya, tahun 1965 tahun 65. dari Menyebutkan, Badan Pertanahan Aceh. oke. Intinya apa Ini itu Pak? jelas ini. Ya, Ini bahwa Badan Pertanahan Provinsi Aceh ini mengakui, dan ini ada tembusan nanti, pusat juga mengakui bahwa ini adalah pemilik tanah ini orang Aceh. Ini suratnya. jadi itu surat tanah yang menyangkut ada wilayah di 40 itu ya Pak Sudirman ya? Ya, tanah yang dimiliki oleh warga Aceh 4 pulau itu. Oke, Nah, berarti secara historis, tanah itu saja milik orang Aceh. Nah, kemudian yang kedua, saya ulang kembali. Ada perjanjian tapal batas tahun 1992 bersama Gubernur Raja Indah Siregar dan Ibrahim Hasan. Connect seperti apa yang dikatakan Bang Masinton tadi. Memang ada wilayah-wilayah yang yang di tukar guling ya istilahnya, tukar guling. Jadi seperti Aceh batasnya sampai ke Dairi, ditarik lagi ke Lawe Pakam begitu. Jadi ada kompensasi, ada tukar guling yang diberikan. ya. Memang benar. Wilayah Singkil Subul Salam itu sebahagian ada di Tapanuli dulunya. Tapi setelah kita melakukan negosiasi, komunikasi, dan itu terjadilah perjanjian, dan kemudian selanjutnya diteruskan dengan keputusan Mendagri pada waktu itu Rudini pada nomor 111. Ya. Ketetapannya. Ya bagi saya begini, Bang Doni dan Bang Masinton. Jadi keputusan daripada Kemendagri ini, perjanjian antara dua gubernur, Gubernur Raja Indah Siregar dan Gubernur Profesor Dr. Ibrahim Hasan, itu seharusnya kalau ingin mereview batas wilayah itu dibatalkan dulu kesepakatan itu. Maka kementerian juga harus melihat secara secara akumulasi ya terhadap persoalan ini, jangan parsial. Ya, oke. Ya, baik. Bang Masinton, ini meski pulau ini pulau tidak ada warga menetap lah ya, artinya pulau orang bersinggah dan secara kehidupan sosial tidak pernah ada masalah selama ini. Kalau kita bicara dalam koridor NKRI, tentu tugas Anda juga sebagai kepala daerah untuk menjamin kestabilan politik, kestabilan kondisi sosial di wilayah tersebut ya. Meski memang Anda belum resmi dapat hadiah 4 pulau ini ya, hadiah masalah iya dari sekarang gitu kan. Apa peran serta masyarakat di daerah khususnya Tapanuli Tengah untuk bisa menjamin paling tidak menahan diri biar tidak makin larut dalam konflik dengan Aceh ini? Oh iya, maka kami menahan diri itu satu, pertama kami nggak mau ikut cawe-cawe ke pulau sana. Kami cukup kami
sampaikan ke masyarakat, ya kita kita ikuti aturan dari pemerintah pusat, kita nggak usah menghangatkan suasana ya yang menjadi polemik baik di sosial media maupun dalam pembicaraan di keseharian. Nah, intinya kita serahkan kepada pemerintah. Dan tentu kami juga nggak ingin bahwa ini menjadi polemik berkepanjangan mengganggu kohesi sosial antar masyarakat, khususnya masyarakat di Aceh Singkil dan masyarakat di Tapanuli Tengah yang dari sejak dulu jauh sebelum Republik ada sudah saling berinteraksi dan bahkan saling bersaudara. Ada yang dari Tapanuli Tengah menikah sama saudara-saudara dari Aceh Singkil dan dari Aceh Singkil menikah di Tapanuli Tengah. Jadi ini buat masyarakat di Tapanuli Tengah menganggap polemik ini batas-batas administrasi yang memang ini ranah dari pemerintah pusat. Dan bagi kami tentu jalinan silaturahmi antar masyarakat, baik itu Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah, tidak terganggu oleh polemik tentang perbatasan 4 pulau ini. Ya, Bang Masinton, kalau masih soal urusan batang pisang, batang kelapa itu kan amanlah dunia persilatan. Tapi kalau sudah mulai ada isu-isu sumber daya alam di situ luar biasa, rame lah semua orang ini dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana kalau misalnya ternyata memang benar ada keputusan pemerintah yang ada pihak-pihak yang merasa dikalahkan atau tidak senang, soal kata kunci dikelola bersama itu menurut Anda cukup bijaksana tidak, Pak Bupati? Ya, coba kita review dulu jujur nih ya, Pak Ma. Di mana sih ada yang potensi SDA-nya di Republik ini yang kemudian ya kabupaten, masyarakat di kabupaten tersebut automatically dia sejahtera, kan enggak juga. Ya. Nah, jadi itu yang menurut saya kita perlu review kembali itu. Nah, artinya apa bagi kami tadi tentang katakan apapun itu kandungan di dalam perut bumi tadi di wilayah laut tadi itu yang katakan umpama kalau itu dimasukkan dalam zona wilayah Tapanuli Tengah, apakah automatically juga masyarakat Tapanuli Tengah menjadi sejahtera? Karena kalau kita lihat selama ini daerah-daerah yang memiliki potensi sumber daya alam dieksploitasi, ternyata masyarakat lokal tersebut tetap tertinggal, termarginal dan miskin seperti itu. Nah, ini menurut saya juga menjadi bagian dari bahan refleksi dan evaluasi kita terhadap pengelolaan sumber daya alam agar tidak masyarakat daerah tadi hanya cuma jadi penonton. Nah, tentu jika nanti pemerintah pusat menyerahkan baik itu ke provinsi Aceh umpama begitu, kita berharap nanti masyarakat yang di Aceh itu benar-benar dia sejahtera. Begitupun jika itu dikelola bersama, saya nggak tahu mekanisme dikelola bersama ini seperti apa itu. Tetapi saya jauh dari itu, artinya saya tidak melihat bahwa potensi apa yang ada di sana, bukan karena itu, karena ini kita berada dalam negara yang sama, ya. Biarlah itu nanti penyelesaian ini tidak menimbulkan luka atau tidak menimbulkan ketidakpuasan baru. Kita pengen penyelesaiannya benar-benar di dalam bingkai persaudaraan kebangsaan Indonesia tadi. Itu harapan kami. Baik, artinya Pak Bupati, Bang Masinton, kalau ini dikembalikan semua ke wilayah Aceh, ya, Anda sebagai Bupati Tapanuli Tengah, no problem ya? Ya, kalau dikembalikan pemerintah menetapkan itu kemudian batas lautnya itu hingga ke 4 pulau tadi. Ya, itu keputusan pemerintah, kita mau bilang apa? Ya, oke. Nah, artinya tugas kami adalah menjelaskan ke masyarakat agar keberadaan tadi 4 pulau tadi itu bisa menjadi jelas dan ada kepastian. Kalau tadi umpama 4 pulau ini diklaim negara lain, umpama India atau Sri Lanka yang ke atas laut Samudra Hindia itu batasan ke India dan Sri Lanka. Nah, mungkin kami
ikut angkat senjata Iyalah. Itu beda ajak urusan ya. masyarakat ke sana. Bukan Tapi cuma ketika- abang, tapi juga warga Aceh juga pasti angkat senjata kalau soal itu. Iya, iya kan begitu tuh. Pasti Iya. kita kan sama-sama kan gitu kan. Iya, Tapi iya. ketika sama saudara-saudara kita yang di Aceh masih dalam bingkai NKRI yang sama, ya kita kan punya pemerintahan yang sama di pusat. Ya kita Iya. musyawarahkan bareng-bareng. Dan prinsip kita kan negara Pancasila, sila keempat, sila ketiga itu persatuan Indonesia, sila keempatnya musyawarah dan Oke. kelima itu ya keadilan. Baik, baik. Pak Sudirman, langkah konkret yang harus dilakukan oleh pemerintah sekarang sambil menunggu Presiden Prabowo kembali dari lawatan luar negeri, menurut Anda seperti apa, Pak? Bagi kami, dan kami sudah berdiskusi dengan pemerintah Aceh, dengan gubernur, kami ingin menyelesaikan persoalan ini secepatnya dengan tuntas. Karena terlalu banyak sudah menghabiskan energi. Iya. Nah, lihat bagaimana fakta sosial hari ini, masyarakat Aceh bergerak. Kami selaku dewan, kami selaku wakil daripada masyarakat, tentunya kami tidak bisa menahan diri juga. Jadi kami ada PR yang harus kami kerjakan dan kami harus selesaikan. Makanya saya melihat ini, kita jangan sampai Bang Masinton ini ada kepentingan-kepentingan lain. Ya, ada kepentingan-kepentingan lain di tingkat elit pusat, lalu kita dibenturkan di daerah. Siapa Ini sih Pak nggak yang boleh. berkepentingan menurut Pak Sudirman, siapa yang bermain ini Pak? Nah, seperti tadi, bahwa di sana kalau memang ada sumber daya alam, Ya. seperti apa yang diklaim oleh Badan Migas Aceh itu, ada beberapa titik sumber daya alam. Nah ini jangan sampai karena ada sesuatu ini, lalu kita menjadi benturan antara Aceh Singkil itu dengan Tapanuli, begitu. Ya, artinya Pak Sudirman kalau ada pihak-pihak elit yang bermain, mau ini pulau masuk ke Sumatera Utara atau mau masuk ke Aceh, tetap yang kaya yang pemain, ya, yang warga di daerah itu tetap jadi miskin, begitu Pak Sudirman? Tepat sekali, makanya kita menjaga kedaulatan daerah, marwah daerah. Makanya kalau hari ini kan kita tidak menyuruh masyarakat bangkit dengan sendirinya secara otomatis kan. Artinya apa? Ada beban moral, ada beban mental, ada hal yang harus diperjuangkan. Ini Ya. kan hari ini gerakan-gerakan massa masif dan tidak diperintah. Ya, ya. Artinya kepemilikan itu merasa. Ya, ini Itu. mungkin satu hal yang juga pemerintah pusat harus pedalami lebih jauh ya. Hal-hal yang sangat sensitif tentu jangan terlalu sering terbuka menjadi polemik di masyarakat. Saya percaya Bang Masinton waktu kalau ada rapat-rapat dengan pemerintah pusat, tentunya pemerintah pusat juga harus diingatkan tentang bahwa Aceh itu salah satu wilayah yang mendukung dan berkontribusi bagi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau Bang Masinton ketemu dengan Menteri Dalam Negeri hari ini, apa satu kalimat yang Abang mau sampaikan kepada Mendagri? Ya, selesaikan seadil-adilnya dan selesaikan dalam bingkai negara Republik Indonesia bahwa masyarakat Sumatera Utara, khususnya Tapanuli Tengah, dan masyarakat Aceh, khususnya Aceh Singkil, ini jauh sebelum Republik ada sudah berinteraksi dan membangun harmonisasi yang berabad-abad lamanya. Bahkan dulu Aceh Singkil pernah menjadi bersama-sama dengan kami berada dalam satu keresidenan yang sama ketika masa kolonial, dan kemudian ketika kolonial Belanda pada saat itu mengembalikan Aceh Singkil ke dalam keresidenan Aceh, itu tidak ada pertumpahan darah, tidak ada luka, tidak apa, happy semuanya. Ya. Ya, itu yang penting masyarakat happy, bukan cuma elit-elit tertentu yang happy ya. Terakhir Pak Sudirman, Anda mau menyampaikan apa kepada warga Aceh sekarang ini untuk tetap bisa percaya kepada solusi yang akan diberikan oleh pemerintah pusat, Pak Sudirman? Kita selalu menghimbau kepada masyarakat, dan tentu kemarin kita sudah punya usulan juga bagaimana polemik ini Presiden yang harus selesaikan. Jangan lagi Menteri Dalam Negeri, karena masyarakat Aceh sudah tidak percaya lagi kepada Menteri Luar Negeri ini. Menteri Dalam Jujur Negeri? saya katakan. Ya. Iya, tidak percaya lagi. Maka kita ambil solusi, Presiden silakan selesaikan cepat ini supaya jadi polemik. Ya. Nah, yang terakhir yang saya sampaikan bahwa waktu perdamaian itu, Bang Doni, apa kata pemerintah kepada Aceh sehingga damai? Aceh boleh minta apa aja.
yang penting yang jangan diminta itu merdeka. Ingat, camkan itu. Iya. Kita berdamai ini tentunya jangan terus ada pihak-pihak yang semakin menekan, itu nggak boleh juga. Iya. Baik, Pak Sudirman, terima kasih sudah mengingatkan, karena ada lagu lama yang sering dinyanyikan oleh orang-orang tua zaman dulu, tapi dia lupa, zaman sudah berubah. Janji-janji tinggal janji, ya kan? Hanya mimpi. Oke, mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan solusi. Bang Masinton, terima kasih. Pak Sudirman, terima kasih. Selamat kembali bertugas. Baik, sampai jumpa. Pemirsa, demikian diskusi kami dalam NTV Prime Dialog untuk edisi hari ini. Jangan kemana-mana, NTV Prime masih akan kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.